Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Anggita, NPM 20030200024, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dosen pengampu Muhammad Hanafi Zuwardi, SHI, MSI, dengan tema Konsep Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya telah ada ketika wafatnya Rasulullah, tetapi tuntutan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad, dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas dengan jatuhnya negeri Syria. Berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ada 4 ciri yang menjadi identitas revolusi, yaitu yang pertama, bahwa pada masa sebelum revolusi ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat disebabkan kekecewaan, penderitaan masyarakat yang disebabkan ketimpangan-ketimpangan dari ideologi yang berkuasa itu. Yang kedua, mekanisme pemerintahan tidak efisien karena kelalaian menyesuaikan lembaga-lembaga sosial yang ada dengan perkembangan keadaan dan tuntutan zaman. Yang ketiga, terjadinya penyeberangan kaum intelektual dari mendukung ideologi yang berkuasa pada wawasan baru yang ditawarkan oleh para kritikus. Yang keempat, revolusi itu pada umumnya bukan hanya dipelopori dan digerakkan oleh orang-orang lemah dan kaum bawahan saja, melainkan dilakukan oleh para penguasa oleh karena hal tersebut yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada. Beberapa khalifah yang pernah memimpin pemerintahan saat dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada, karena Khalifah sebelumnya Al-Sofah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, Khalifah Al-Mansur bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penumpasan musuh-musuh Khalifah sehingga pada zaman itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga, maka Khalifah Al-Mansur akan memerintahkan wakilnya agar menurunkan harga ke harga semula. Di samping itu, beliau juga sangat menghemat dana Baitul Mal, sehingga saat beliau wafat, kekayaan kas negara sampai 810 juta dirham, karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan negara, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dipandang soal yang paling penting. Yang kedua, Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun al-Rasyid, sekitar 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Makmun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan berada dalam zaman keemasan. Penerjemahan buku-buku Yunani ke bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke kerajaan Romawi Eropa untuk membeli manuskrip. Pada mulanya buku-buku mengenai kedokteran, kemudian meningkat mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsafat.
Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karyanya yang paling besar yaitu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa dirwan. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemah buku-buku Yunani. Di samping itu, untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan musim dingin. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitab tersebut berjudul Al-Kharaj. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari sektor-sektor yang beragam, di antaranya perdagangan dan industri. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan dengan cara memudahkan jalan-jalannya. Umpamanya, dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang. Dibangun armada-armada dagang, dibangun armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Untuk tidak terjadi penyelewengan dalam bidang perdagangan, maka Khalifah Harun ar-Rasyid membuktikan satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasar, atau dengan kata lain mengatur politik komoditas lain yang berorientasi komersil selain barang-barang logam seperti emas dan perak, bahan pakaian, hasil laut, kertas dan obat-obatan, dan budak. Pada saat itu, budak merupakan komoditas yang dihasilkan untuk diperjualbelikan. Daerah pemasok utama budak yaitu Fergana dan Asia Tengah, serta Afrika dan Turki. Budak ini apabila sudah dibeli oleh tuannya, digunakan untuk tenaga kerja ladang pertanian, perkebunan, dan pabrik. Namun bagi pemerintah, budak ini direkrut sebagai anggota militer. Yang selanjutnya, pertanian dan perkebunan. Terbentuknya kekhalifahan yang stabil juga mempengaruhi perkembangan di dalam sektor ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Sebagai contoh, Irak. Sebelum dikuasai kaum muslimin, keadaan dan produksi pertanian sangat merosot, di mana banjir melanda di beberapa kanal dan bendungan Tigris. Kemudian bencana ini diperbaiki oleh kaum muslimin setelah Irak dikuasai oleh kaum muslimin. Kota administratif dan tentara muslim seperti Busroh, Kufah, Mas'ul, dan Al-Wasit menjadi pusat usaha pengembangan pertanian. Untuk menggarap daerah ini, didatangkan buruh dari kawasan Afrika Timur, sehingga pertumbuhan desa-desa kecil karena majunya usaha tani dan perkebunan. Yang selanjutnya, perkembangan ilmu pertanian. Berbeda dengan khalifah dari Daulah Umayyah yang bersikap menindas para petani dengan pajak yang sangat amatlah tinggi. Masa pemerintahan Khalifah Daulah Abbasiyah justru sebaliknya. Mereka membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi, dan ada pula yang dihapus sama sekali. Di samping itu, dilakukan banyak kebijakan untuk kaum tani, di antaranya memperlakukan ahli zimah dan mawali dengan perlakuan adil dan menjamin hak miliknya, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku keras terhadap para petani, mengambil tindakan keras dan memperluas daerah pertanian di berbagai wilayah negara, membangun dan menyempurnakan perhubungan ke daerah pertanian baik udara maupun air, membangun dan memperbaiki kanal dan bendungan agar tidak ada wilayah yang kesulitan dalam hal irigasi. Yang selanjutnya, pendapatan negara. Selain dari sektor perdagangan, pertanian, dan perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Pendapatan dari jizyah juga merupakan masukan bagi negara. Jizyah adalah pajak kepala yang dipungut dari penduduk non-muslim kepada pemerintahan Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.
Sumber pendapatan lain adalah dari zakat, asyur, al-tijarah, dan kharaj. Pada masa Harun al-Rasyid, terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 dirham, sedangkan di bawah itu hanya 12 dirham. Terjadinya kegiatan peningkatan ekonomi, maka berlangsunglah sirkulasi kekayaan dan surplus ekonomi di dalam wilayah kekuasaan Islam. Dalam masa-masa ini, orang-orang yang semula miskin tetapi memiliki etos kerja dan etos ekonomi yang tinggi, sangat mungkin melakukan mobilitas sosial melalui usaha-usaha ekonomi. Di dalam situasi di mana kekayaan beredar dengan bebas dan lancar, maka bakat, kemauan, dan kerja keras lebih menjanjikan untuk mencapai mobilitas sosial dari keturunan. Mobilitas yang cepat, khususnya di masa dinasti Abbasiyah, semakin mungkin sehubungan dengan penekanan ajaran Islam tentang derajat persamaan Muslim. Kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan. Yang kedua, dari faktor eksternal. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Kesimpulannya, Khalifah Abbasiyah atau kekuasaan dinasti Bani Abbas, sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Selama dinasti Bani Abbas berkuasa, di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Di zaman Bani Abbasiyah, istilah jihbis populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada zaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus, yang terbuat dari tembaga. Khalifah-khalifah pemikir ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu Abu Ja'far al-Mansur dan Harun al-Rasyid, yang telah banyak membawa perubahan besar dalam aspek ekonomi di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.